ketika lo udah jadi sarjana, lo masuk dunia industri, lo harus benar-benar berpikir bijak dan harus berpikir strategis. Itu gue bang, tuh dari gue bang. Caranya gimana? Pintu banyak kebuka, lo coba satu-satu semua. Gitu. Jangan takut untuk mencoba lah. Gitu maksud gue sih bang. Kayak gitu sih. Selamat datang di Ngeker, ngepoin kerjaan. Bincang-bincang pengalaman kerja orang di sekitar kita. Karena di balik dunia kerja pasti selalu ada cerita. Kali ini gua akan bahas kepoin kerjaan teman-teman gua. Di sini udah ada dua narasumber kita. Mungkin boleh diperkenalkan diri langsung aja, sebut aja namanya, kerjaannya apa sekarang, posisi di perusahaannya. Oke. Halo Bang Pipin. Halo. Gua Ben Rumah PA. Kebetulan gua sama Bang Pipin ini teman S2 di Jakarta ya. Ya. Sekarang gue sih di Bandung stay-nya. Gue di Bandung stay, udah 3 tahun lah gue Bandung stay. So far sih kalau COVID tergolong aman di sini ya. Tapi tetap perusahaan gue kena dampak banget. Gue sekarang tuh ada di perusahaan di bidang asuransi. Dan gue sekarang berkecimpung emang gue di orang lapangan bagian risk management dan juga quality control bisnisnya. Cuma kalau secara dampak tuh terkait COVID ini gila lah. Kena banget bro. Berarti ini lo sekarang di sebuah perusahaan asuransi multinasional ya? Iya, betul. Di Jakarta, sekarang dipindah berarti di Bandung ya sekarang ya? Iya, gue kebetulan stay Bandung, megang area Jawa Barat dan juga sebagian area Jawa Timur. Oke, terima kasih Bang Ben. Oke, mungkin selanjutnya Bang Miki. Halo semuanya. Wah ini nyantai banget di sini. Enggak ada yang dibatasin kan ya? Takutnya ngomong apa di sensor gitu. Aman. Sensor belakang, nggak live ini, santai. Oke, iya. Oke, salam kenal nih buat Bang Pipin dan Bang Ben. Halo. Miki. Ya, Miki nggak pakai emosi ya, Miki aja cukup. Ya, saat ini gue kerja di Jakarta. Oh enggak deh, gue kerja di BSD. Gue di bagian marketing dan komunikasi di salah satu perusahaan IT. So far untuk COVID ini gue nggak terlalu terdampak karena memang pola kerjanya di bidang internet ya. Jadi nggak ada banyak hal yang benar-benar drastis. Malah kadang ketika gue lihat, ini pembukaan aja ya, ketika gue lihat data-data ternyata ada berkahnya gitu loh. Ada beberapa hal yang tadinya kurang bagus ternyata ada dampak positifnya secara angka gitu sih. Untuk pembukaan itu dulu aja. Takutnya banyak-banyak bingung nanti. Sobat Ngeker, mereka ini satu di perusahaan asuransi, satu lagi di perusahaan yang bergerak di bidang IT sih. Dan mereka ini sebenarnya kita ketemunya pas sama-sama belajar bareng di bidang komunikasi nih kalau nggak salah. Jadi kita ketemu bareng dan akhirnya gua pikir wah mereka cocok nih jadi narasumber nih. Sebenarnya kita kan tahu nih banyak profesi-profesi yang ada di sekitar kita, tapi kita nggak pernah tahu bahwa ada jabatan-jabatan tertentu dengan fungsi-fungsinya masing-masing gitu. Nah sekarang gue nanya ke Bang Ben dulu nih. Oke Bang. Bang Ben kan bergerak di bidang asuransi nih Bang. Di masa pandemi ini sebenarnya potensi karir masih tetap oke ya di dunia asuransi ya, masih nggak ada problem ya. Walaupun secara penjualan mungkin sedang ya tadi nahan-nahan lah istilahnya. Iya betul Bang. Karena kita kan juga ngelihat ekonomi masyarakat kita ini kan sekarang ya, apalagi sekarang kalau kita lihat banyak yang jual mobil dan beli sepeda. Nah terjadi juga Bang, ini gue cerita aja nih, pengalaman banget di Bandung, ada nasabah kita, nah dia mencairkan asuransinya untuk beli sepeda Bang. Gue nggak tahu di dunia udah terbalik ya. Dia nutup asuransinya dan dia beli sepeda itu, bagi gue, wow. Karena itu sepeda itu udah jadi konsumsi untuk sehari-hari lah, untuk COVID ini lah. Malah daripada jadi asuransi ya, itu yang bikin kita bingung nih. Bisa masuk ini kali ya, primer malah ya. Padahal yang dulu sekunder sekarang mulai jadi primer karena tren mungkin. Betul lah, kayak gitulah. Tapi so far sejauh ini berjalan baik sih semua. Nah kalau Bang Miki sendiri nih sebagai salah satu provider kenamaan di Indonesia nih perusahaannya, kira-kira kalau untuk potensi pekerjaan gimana nih kira-kira di masa pandemi ini? Apakah peluang karir masih tetap dibuka? Apakah ada batasan-batasan tertentu mungkin? Bang Miki boleh?
Boleh. Oke, kalau dari sisi gue sih ya sebetulnya nggak terlalu terdampak kalau soal dari pekerjaan secara inti. Tapi memang ritme pekerjaan agak sedikit terhambat. Contohnya kalau misalkan kita ada beberapa proyek yang memang harus membutuhkan pertemuan fisik itu pasti udah bakalan cancel lah ya. Beberapa agenda sampai akhir tahun yang memang semacam seminar, beberapa hal itu pasti hilang. Terkait data-data sebetulnya aman banget sih kalau dari kita gitu kan, karena yang perlu kita tahu kan ini yang dibatasi itu ruang fisik gitu kan, sedangkan kita adanya di internet nih, ruang digital. Nah itu sekarang memang lagi dieksplor besar-besaran. Jadi buat gue sih peluang saat pandemi ini selalu ada, dan terutama buat orang-orang yang mau go digital itu benar-benar kebuka lebar banget sih. Oke. Gimana, tergantung gimana cara manfaatinnya aja. Berarti sebenarnya masing-masing industri ini punya tantangan masing-masing ya. Di satu sisi Betul, mungkin betul. ada hal-hal yang sebenarnya bukan berkurang ya, cuman mungkin menahan diri lah istilahnya, bahasa halusnya gitu. Ya. Menahan diri dulu sebelum pandemi berakhir dan dia bisa berlari kembali. Nah, kalau gue sih emang perusahaan ini dituntut untuk bertransformasi banget nih sekarang nih. Kalau lu nggak bisa berubah, bertransformasi cepat, perusahaan itu banyak yang gagal sekarang. Gitu Nah, sih kalau mulai. makanya nih gue hadirin dua narasumber yang berbeda nih, satu di bidang teknologi informasi, satu lagi di bidang asuransi. Gue mau ngeliat nih dari sudut pandang masing-masing, kira-kira untuk dari segi pekerjaannya kayak gimana sih ya. Tadi udah diterangin masing-masing. Nah sekarang gue mau nanya sama Bang Ben nih Bang, mungkin dari Sobat Ngeker belum pada tahu nih sebenarnya Bang Ben ini jenis asuransinya apa sih? Ya bergeraknya di apa aja gitu. Karena kan asuransi banyak tuh, ada asuransi jiwa. Betul. Malah gue baru tahu ada temen gue yang kerja di reinsurance, jadi dia menjamin perusahaan asuransi malah. Mungkin kalau Bang Ben boleh dikasih intipan dikit apa? Kalau gue sih Bang Pipin emang perusahaan asuransinya pure di asuransi jiwa. Jadi kita tidak ada asuransi properti, tidak, kita emang bergerak pure di asuransi jiwanya. Jadi emang jiwa orang gitu. Jadi kan ada juga asuransi kehilangan atau mobil atau apa, tapi nggak, kita pure di asuransi jiwanya. Nah kalau reassurance emang benar, dia menjamin asuransi perusahaan asuransi yang lain. Itu emang udah diatur dalam OJK, tapi gue nggak tahu pasti banget nih ya cara kerjanya bagaimana, terus bagaimana cara mereka ini. Tapi yang sedikit gue tahu, kalau kita untuk nasabah dengan kategori tertentu ya, nah mereka bisa dipegang oleh reassurance. Jadi gitu. Ada kategori-kategorinya untuk pakai reassurance. Jadi kita tidak boleh megang. Nah itu dari sisi nominal ya kalau kita lihat ya. Gitu dia. Oke nih, sekarang ke Bang Miki nih, di salah satu penyedia domain di Indonesia nih. Kalau dari segi bisnis nih kira-kira gimana nih perkembangan dunia domain, kan bertumbuh atau kayak gimana? Pokoknya tadi diceritain malah sebenarnya ada hal-hal yang menurut orang tantangan, malah ini sebenarnya agak berkah nih di Bang Miki sendiri di perusahaannya. Kira-kira gimana mungkin pendapatnya? Secara domain sih udah, kalau kita lihat ini masuk kuartal 3 ya. Itu positif pertumbuhannya baik di dalam sama luar negeri sebetulnya. Kalau kita lihat juga jumlah website kan terus bertumbuh. UKM sebetulnya kan kalau mereka yang memang jeli manfaatin, mereka akan terus eksis gitu kan. Yang tadinya mereka cuma jualan stand, sekarang mereka bisa manfaatin ranah digitalnya. Website mereka juga sekarang udah mulai banyak, karena mereka ternyata dengan adanya hal ini, mereka nggak cuma nyasar misalkan pasar Jakarta, Bandung, tapi mereka juga nyasar pasar luar negeri gitu kan. Karena dengan terbukanya ruang digital sebesar-besarnya ini, ternyata banyak banget yang manfaatin. Banyak juga sekolah yang belakangan ini mengaktifasi websitenya. Yang tadinya mereka belum ada atau mungkin ada tapi nggak digunakan secara baik. Tapi sekarang benar-benar mereka tuh udah ada single sign-on-nya, di situ ada mereka untuk ada belajar online, mungkin mirip-mirip kayak bimbel kali ya. Gitu sih. Oke, ini menarik nih, dua hal yang berbeda tapi tantangannya terjawab masing-masing sesuai dengan bidang masing-masing nih. Nah sekarang gue ke Bang Ben nih. Bang Ben, buat teman-teman nih yang mungkin teman-teman mahasiswa yang mau lulus ataupun yang baru berkarir, ada tips-tips khusus nggak nih kalau orang mau terjun berkarir di dunia asuransi nih? Mungkin dari Bang Ben sendiri gimana buat pengembangan karirnya? Kalau ini sudut pandang pribadi gue aja Bang ya. Oke, ini pribadi semua sih ini. Kita share pekerjaan. Iya, gue tidak mengeneralisasikan semuanya. Perusahaan asuransi semua baik.
seluruh perusahaan asuransi maupun punya swasta ataupun punya pemerintah itu better banget, bagus banget. Nah, cuma kalau gue melihat emang kalau teman-teman mahasiswa yang baru lulus nih ya kan, don't worry lah. Kalau kita di perusahaan asuransi ini kita tumbuh berkembang gitu, secara skill, secara sudut pandang. Tentunya kalau kita masuk dunia industri, satu hal yang gue pesen sih, kita harus kuat mental sih Bang ya. Lihat ya, kita tidak boleh terlalu idealis. Dalam artian idealis ini, gue jurusan A gitu contohnya. Gue pengen kerja di pekerjaan yang A, tapi sedikit lapangan pekerjaannya. Ternyata ada pintu lebar kebuka banyak jurusan yang perusahaan lain yang membutuhkan. Nah, kita bisa mencoba situ. Kita tanya karirnya bagaimana. Nah, kayak gue nih, jujur kan kita semua punya ini ya, dulu jurusan marketing komunikasi ya. Iya, betul. Gua, Bang Pipin, dan Bang Iki kan. Nah, cuma kenapa gue bisa di ranah risk management, quality business unit, secara keilmuan kepake banget, jujur. Karena apalagi gue yang selalu di lapangan, ketemu berbagai jenis orang, karakter orang, dan itu gue pelajarin di mata kuliah ini. Gitu. Gimana sih cara ngadepin orang-orang ini, gimana sih cara meredam emosionalnya, gimana sih cara menghadapi, ya jujur gue pernah menghadapi ulama-ulama, para ustadz-ustadz, gimana sih cara ngadepin mereka, kan berbeda ya, seorang awam dengan kita ngobrol sama orang yang pemuka agama gitu ya kan berbeda. Tapi Ya, secara tokoh keilmuan masyarakat lah. kepake banget tuh Bang. Tokoh masyarakat kepake banget itu. So far buat teman-teman mahasiswa baru lulus, don't worry. Kalau kalian keterima di perusahaan asuransi, mau asuransi manapun itu, mau yang multinasional atau yang pemerintah punya, ambil aja gitu ya. Maksud gue ya, terima aja. Jangan lihat gaji Bang. Nih gue pengalaman banget ya. Anak muda sekarang selalu melihat gaji pokok Bang. Betul nggak? Iya kan? Jadi kalau dibilang, nih gue pernah interview orang juga. Oke. Gajinya berapa sih di sini? Ininya apa sih? Maksud gue gini, berkarya dulu aja. Nanti karir lu akan meningkat, gaji lu meningkat. Itu prosesnya men. Nah gitu maksud gue. Jadi istilahnya So far kerja keras nggak menipu gimana, hasil ya. gimana? Jadi nggak usah khawatir. Betul banget. Don't worry. Pokoknya lu tercipta, lu punya skill, lu lulus pasti lu sudah berusaha keras, masuk ke industri, yang penting mental lu harus kuat. Itu aja, Bang. Kalau nggak salah juga Bang Ben nggak langsung risk management ya, beberapa di asuransi ini memuncak beberapa ini ya jabatan ya kalau nggak salah ya. Iya, Mungkin betul. boleh tahu Bang Jujur, awalnya apa kemana gitu mungkin iya. ya buat knowledge Gue kita awalnya, aja. nih kalau gue liat ya Bang, gue cerita aja nih. Gue S1 gue ilmu politik. Gue jauh banget ya. Kontras kan? Wah. Kontras banget nih gue nih. Jadi asuransi juga harus berpolitik ternyata. Oh, iya. Agak juga ya. Ya maksudnya dalam dinamikanya kita terapin lah. Oke, sip. Dari gitu ya politik masuk asuransi, terus Bang awalnya? Politik gue masuk asuransi, tapi gue masih di back office. Oh, back office. Pegawai admin. Nah, cuma ketika gue jadi pegawai admin, gue kerja bener. Nah, gue bikin report rapi, target tercapai, on time terus semuanya. Nah, atasan gue ngeliat, wah ini lu cocoknya bukan di sini lagi nih. Nah, jadi gue pindah ke Bandung, ke megang area Jawa Barat, itu rekomendasi dari atasan gue karena gue dibilang baik dan benar kerjanya. Maksud gue, lu jangan meremehin pekerjaan-pekerjaan kecil, karena bos lu akan melihat itu. Gitu. Dari kecil akan dilihat secara besar, Bang. Nah, makanya gue sekarang, kebetulan, puji Tuhan ya, gue pegang area Jawa Barat dan Jawa Timur. Tantangannya lebih berat banget. Nah, terus tapi so far sih gue dengan ilmu-ilmu, dengan nasihat-nasihat dari teman-teman, dari orang-orang tua kita ya, gue menjalani itu dengan maksimal juga gitu. Jadi tidak gue sia-siakan kesempatan ini gitu. Tapi secara keilmuan emang gue kontra sama apa yang dijalani sekarang. Dengan jurusan gue ya. Habis politik lanjut ke komunikasi kita ya. Wah, itu dia. Ke Markom lagi ya. Buat teman-teman, sobat ngeker, bisa tahu kan bahwa sebenarnya kalau kita benar-benar kerja keras sudah gak usah khawatir deh. Jangan meminta segala sesuatu dari awal gitu. Jadi tapi kalau kita terus menekuni hal yang kita lakukan ya pasti akan dilihat lah sama atasan kita juga. Betul Bang. Selanjutnya ke Bang Miki nih, Bang Miki sebenarnya banyak juga nih kisah menarik nih. Kira-kira Bang bisa ceritain mungkin dari ini deh, dulu berkarir di apa aja sampai sekarang di bidang teknologi nih Bang Miki nih, boleh diceritain boleh?
sebelumnya saya sempat di media gitu kan. Dulu tuh sebetulnya di media pun bukan bagian wartawan sih. Tapi kebetulan aja kadang dapat job desk-nya sering awal pemberitaan ya, karena kan kita walaupun cari iklan kan mesti jaga klien kan gitu ya. Ya, betul. Nah, itu ilmu komunikasinya kepake banget sih sebetulnya, bagaimana kita menjaga relasi ya. Akhirnya kita dari yang cuman harusnya bertujuan pasang iklan, ternyata bisa dapat sesuatu yang jelas banyak gitu loh. Kalau boleh tahu Bang, dulu posisinya apa Bang? Dulu tuh di akun Posisinya ya. eksekutif. Sebelumnya. Akun eksekutif ya di salah satu perusahaan pemberitaan ya. Media cetak ya kalau nggak salah ya, media cetak ya. Media cetak gitu. Oke. Nah, itu jadi tesis juga waktu itu tuh. Menarik soalnya kan. Dari media cetak ke sekarang yang dunia digital ya, di salah satu media domain ya. Betul, tapi awalnya sebetulnya nggak di bagian ini sih, pas awal-awal karir di sana gitu kan. Dulu tuh lebih ke admin media sosial. Jadi yang memang nggak punya basic untuk desain, tapi karena memang ya dulu tuh senang gitu kan sama dunia desain, belajar juga dari Bang Pipin. Waktu itu kita berapa kali kuliah belajar cara desain tuh kayak gimana sih yang baik. Kita sering-sering. Iya, waktu ngobrol tuh keterima gara-gara itu. Jadi sering ngedesain, bikin buat sosial media, buat postingan gitu kan. Awalnya itu kan. Wah, makanya ternyata di sini teman-teman juga mesti tetap soft skill-nya mesti ditingkatin gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu sebetulnya pekerjaan mana yang bakalan datang untuk kita. Kadang-kadang tuh nggak sesuai sama jurusan kayak yang tadi Bang Ben katain gitu kan. Kalau Bang Miki ini dari awal udah komunikasi ya? S1-nya juga komunikasi kalau nggak salah. S1 komunikasi, cuman lebih ini sih, lebih lebih bersyariah, lebih bersyariah. Iya, semua berita gitu. Karena di salah satu universitas di daerah selatan yang tahu semua lah. Universitas bagus itu Bang. Dan juga ya dari Bang Miki bahwa sebenarnya benar juga sih, walaupun kita bekerja di salah satu bidang atau posisi, tapi kalau kita punya passion ditekunin aja. Kayak tadi tuh dia belajar gimana sih desain yang baik, sama akhirnya suatu saat begitu pengembangan karir bisa istilahnya jadi pijakan ya, akhirnya bisa pindah ke posisi yang lain dan malah sekarang karirnya makin moncat nih kalau nggak salah. Amin. Boleh dikasih ini nggak, itu apa tadi kan dibilang ada penambahan soft skill sama hard skill, boleh dikasih tahu kalau nggak salah kan sekarang banyak ya mungkin ini sharing-sharing dari teman-teman gue juga sih, banyak generasi sekarang ini yang tadi juga Bang Ben udah cerita baru memulai karir tapi mereka mau menunjukkan bahwa gue dapetnya berapa gitu. Kira-kira mungkin ada teman-teman sebenarnya posisi kita awal masuk tuh seperti apa sih kalau mulai berkarir di posisi apapun. Mungkin dikasih tips-tipsnya apa, nasihat-nasihatnya dari pengalaman masing-masing. Boleh dari Bang Ben dulu boleh? Kita sering-sering aja sih maksudnya. Iya Bang. Kalau pengalaman gue ya, ketika gue bertemu sama interview sama HRD itu nggak nanya di awal gaji lu mau berapa. Dia akan nanya apa yang sudah lu lakukan selama menjadi mahasiswa Bang. Nah kebetulan gue anak organisasi, pada saat gue S1 gue organisasi ikut, dan ada bukti-buktinya. Cara kita ngomong udah beda sama mahasiswa yang mungkin dari sisi berorganisasi kurang. Nah, jadi HRD meyakinkan bahwa anak mahasiswa ini berkarakter, dan gue emang diterjunkan langsung ke bagian administratif. Nah, itu jadi maksud gue untuk bicara gaji itu sebenarnya sensitif banget Bang. Kayak contoh gini, ada temen gue, ini gue cerita ya, temen gue baru lulus, skill belum, soft skill nggak ada, ini nggak ada, tapi dia minta gaji tinggi karena dia sarjana. Bagi gue tuh terlalu egois banget dan terlalu tinggi banget gitu. Sorry to say banget ya, sarjana sekarang banyak banget Bang ya. Banyak juga yang nganggur ya Bang ya. Iya, betul. Ya, gue nggak merendahkan sarjana, cuma maksud gue, ketika lu udah jadi sarjana, lu masuk dunia industri, lu harus benar-benar berpikir bijak dan harus berpikir strategis. Itu gue Bang, tuh dari gue Bang. Caranya gimana? Pintu banyak kebuka, lu coba satu-satu semua. Gitu, jangan takut untuk mencoba lah, gitu maksud gue sih Bang, kayak gitu sih Bang kalau gue. Sip, thank you, benar juga sih Bang. Pokoknya kita namanya juga di awal kita lebih bagus kalau banyak mengeksplor ya. Semakin kita mengeksplor, kita tahu sebenarnya kita pasnya ada di mana sih gitu. Dan jangan khawatir juga sih, walaupun nggak ikut organisasi, istilahnya cuma kupu-kupu, kuliah pulang. Itu hanya bumbu-bumbu aja Bang. Nah betul, tapi perlu dijelasin bahwa kita tuh sebenarnya udah melakukan apa, itu sih yang terpenting ya.
Kalau dari Bang Ben. Iya. Kalau dari Bang Miki nih gimana nih Bang Miki? Nah ini gue dari sudut pandang lain nih, karena Oke, gue kan boleh. bukan organisasi, ya. jadi agak sedikit beda. Jadi kalau buat gue sih penting itu kita soft skill ya, soft skillnya benar-benar kita asah gitu loh. Dan kalau bisa apapun itu kita, selagi kita kan namanya baru lulus kan anak hijau gitu, kita belum punya pengalaman apa-apa, apalagi bukan orang organisasi kan, ketemu HR aja kadang-kadang tuh gemeteran gitu, nanti ditanya Jiper apa ya. ya, jiper gitu. Kadang-kadang sampai nyari jawaban di website gitu, tata cara untuk interview dengan HR gitu, apa yang nggak boleh dilakuin ketika ketemu HR kan biasanya gitu tuh. Mungkin sebagian dari teman-teman yang dengar nanti bakalan kayak gitu juga gitu kan. Nah kalau buat gue tetap satu itu soft skill lah, karena soft skill itu nggak bisa bohongin kita gitu kan, walaupun kita belum berpengalaman, tapi kalau memang soft skill kita dibutuhin di perusahaan itu, yakin banget kita bakalan dihargain di sana kok. Apalagi kita punya banyak soft skill yang penting gitu loh. Kita jadi kalau bisa sih multifungsi di sana, nggak cuma di bagian A doang misal gitu. Ternyata kita nih bisa ngembangin ke bagian B, ke bagian C. Nah ternyata bisa aja hal-hal itu yang nanti buat kita makin tumbuh. Contoh yang gue sekarang ini yang awalnya tadi cuma di media sosial, ternyata gue senang main data, gue senang coba nganalisa, sekarang pekerjaannya pindah. Udah nggak lagi megang media sosial, tapi lebih ke analis data, bikin-bikin strategi, yang itu ternyata lebih strategis pekerjaannya gitu loh. Dan itu yang memang bakalan, ternyata ya kalau semakin kita nikmatin skill kita, itu bakalan lanjut kok sama karir juga gitu loh. Artinya kayak mengalir aja. Kadang-kadang passion kita untuk mencari ekonominya gitu ya, gaji besar dan lain-lain itu malah jadi beban sendiri gitu. Apalagi kita nggak mendapatkan itu. Ketika kecewa, kerjanya udah nggak fun, ya sudah. Besok-besok pindah, besok-besok pindah. Nggak nyampe setahun, cari kerjaan baru lagi. Biasanya kayak gitu. Oke, jadi dengan mengalirnya waktu kita tetap juga nambah-nambah knowledge debat pribadi ya. Jadi mungkin suatu saat hal-hal mungkin yang kita suka kita tekunin kayak tadi hobinya ngedesain, akhirnya malah jadi uh, pengembang karir kita ke depannya malah ya nggak disangka-sangka gitu maksud gua daripada kita cuma di satu tempat aja. Ya. Oke, Setuju banget gue nih bang. ini boleh tahu nggak sih kalau teman-temannya sebenarnya udah dari pertama kali bekerja sampai sekarang udah berapa tahun sih bekerja di dunia industri yang sekarang? Mungkin dari Bang Ben boleh tahu? Oke. Kalau gue sih ini jalan 8 tahun bang ya Oh, untuk 8 di dunia tahun. Oke. industri. Cuma sebelumnya sih emang gue pernah jadi volunteer juga untuk lembaga survei. Ya, jadi tapi untuk so far di dunia industri itu bagi gue sih emang gue juga lagi proses juga ya. Ini kan nggak tahu 5 tahun ke depan. Tapi kalau ini gue sedikit tambahin aja nih bang dari Boleh, yang boleh. tadi bang Miki bilang nih ya. Boleh, boleh. Kalau kita bicara gaji, kita bicara ini baru setahun 2 tahun pasti pindah, itu terjadi banget bang. Nah, kalau gue sih ngelihat nih ya dari pengalaman teman-teman kita dan juga mungkin ya mereka-mereka yang sudah di dunia industri banyak, lu akan nemuin passion lu ketika lu udah bekerja 5 tahun, bang. Nah, itu. Jadi ketika ada 5 tahun, kita akan pengen tahu nih, gue sebenarnya cocok gak sih di dunia industri asuransi? Gue sebenarnya cocok gak sih di dunia media? Nah, kayak gitu. Itu akan muncul pertanyaan kayak gitu dalam diri lo. Dan itu lo akan mencoba mengeksplor yang lain. Ternyata skill gue di sini, skill gue di sini, gitu. Tapi so far soft skill memang harus tingkatin terus, bang. Itu kuncinya, bang. Oke, jadi sependapat kita ya soal soft skill. Nah, kalau Bang Miki sudah berapa tahun berkarir, Bang? Mungkin boleh di-sharing dikit. Total sih sekarang sudah sekitar 5-6 tahun total ya, tapi kalau dihitung sama freelance kayak tadi survei, kayaknya dari zaman kuliah tuh ya biasalah mahasiswa ya, punya banyak kebutuhan untuk bertahan hidup biasanya juga, tapi itu memang benar-benar ngasah kita secara mental sih. Nah 5 tahun sampai 6 tahun belakangan itu yang sekarang sudah dijalanin ya benar kata Bang Ben tadi, itu ternyata memang bikin kita dapat jawaban gitu. Kalau misalkan cuma 1 tahun atau nggak nyampe setahun kita udah pindah, itu kadang-kadang kita tuh nggak kebentuk secara mental sama secara fashion juga gitu. Karena ya cuma pemburu gaji tinggi gitu kan. Kita lama-lama nggak kebentuk, tapi sih kalau menurut gua lebih baik kita tetap coba bertahan. Yang memang mungkin minimal 3 tahun tuh udah lumayan oke lah gitu di satu perusahaan, di mana kita pun juga mulai bisa mengeksplor diri, dan secara pengalaman keorganisasian di satu perusahaan juga udah mulai bagus gitu kan. Mungkin juga kalau misalkan HR ngelihat ketika wah nih kalau anak tiap tahun loncat-loncat, ada apa ya gitu. Jangan-jangan bukan masalah di perusahaannya, tapi masalah di anaknya nih. Nah, itu kadang-kadang yang anak-anak itu pada nggak paham. Nah, itu mungkin sharing-sharing pengalaman aja dari Bang Miki dan Bang Ben buat teman-teman semua yang baru memulai karir.
Eh, Oke. buat teman-teman, mungkin di sini kita diskusi bebas ya, jadi kita nggak mencari pembenaran karena Oke. masing-masing profesi, masing-masing pekerjaan itu punya pengalaman masing-masing ya dan punya sudut pandangnya masing-masing. Di sini kita cuma share mungkin buat teman-teman siapa tahu aja bisa bermanfaat. Jadi ketika memulai karir petnya tidak salah bukan tidak salah ya, maksudnya udah tahu nih gue mau kemana nih kira-kira kalau ini udah nggak membuang lebih banyak waktu, mungkin bisa dibilang gitu ya, membuang banyak waktu di satu tempat ya. Mungkin dari Iya. kesimpulan yang gue dapat. Tapi ada hal menarik nih Bang Vin, Ya. mau coba kasih saran lagi. Kalau bisa sih, kalau mau cari perusahaan, itu perusahaan yang memang untuk kekaryawannya itu bagus dari sisi mereka sering ngasih pelatihan. Gitu. Nah itu kalau bisa dimanfaatin betul-betul gitu. Jangan sampai ketika perusahaan itu ngasih pelatihan kita nggak pernah aware sama itu. Itu kalau bisa terus aja. Kalau misalkan dapat ambil karena suatu saat pelatihan itu nggak cuma berguna untuk perusahaan, tapi untuk diri kita sendiri ke depannya. Setuju. Gue setuju banget nih Bang bikin. Keren ya. Oke, ini gue jadi teringat pembicaraan di salah satu gedung perjuangan nih. Salah satu gedung bersejarah bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Cuman saya ada sahabat kita jauh di luar pulau sana yang belum bisa bergabung. Mungkin satu saat kita bisa join bareng nih ngobrol-ngobrol. Yoi. Nanti sibuk jadi atlet e-sport kayaknya dia. Lagi jadi koki dia. Dia lagi mencari karir yang pas buat dia sepertinya. Ya, Bang Miki sama Bang Ben, terima kasih waktunya buat sharing kita kali ini di episode pertama ngepoin kerjaan. Mudah-mudahan nggak bosan-bosannya, nanti suatu saat bisa kita undang lagi. Oke, Bang Ben, Bang Miki, terima kasih waktunya buat malam ini kita bincang-bincang singkat di ngepoin kerjaan. Sukses buat karir kalian semua. Ya, sukses juga buat Bang Pipin ya. Thank you banget. Ya, terima kasih. Yang penting sehat-sehat terus ya. Amin. Sehat-sehat juga, keluarga juga ya, Bang. Amin. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan. Oke, Bang. Terima kasih semua ya, Bang. Kita bisa kumpul bareng lagi nih. Oke. Kumpul bareng lagi dong kita nih. Kumpul bareng lagi dong. Sip. Ya gitu aja dari gue. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget, Bang.